Seorang wali itu dijaga oleh Allah tapi bukan disucikan. Apa ciri-ciri dijaga? Kalau dia terjebak maksiat, Allah cepat ambil dia. Allah cepat tegur dia, dikasih jalan pulang. Tapi kalau bukan kekasih Allah, antum maksiat, nggak bisa keluar dari maksiatnya. Jadi para wali bisa maksiat nggak? Bisa. Tapi karena dia kekasih Allah, kekasih kalau salah, antum punya anak kalau salah dipecat nggak sebagai dari anak? Bisa nggak? Mau gimana juga, anak tetap anak, nggak ada namanya pemecatan anak. Ada? Kira-kira begitu. Apa kata Nabi? Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kebayang? Kalau anak salah, itu disembelih atau dicubit? Ditusuk pakai pisau atau cuma dikasih rotan sayang? Ini yang disebut mahfuz. Anak itu dijaga oleh ibunya. Begitu juga Allah menjaga kekasih-kekasihnya. Paham di situ ya? Baik. Maka beliau mengatakan famin syartil wali ayyakuna mahfuzan. Maka syarat wali dia mahfuz. Dia dipelihara, kalau terjebak dikasih jalan kembali. Maka ada orang bertanya kepada Imam Junaid, apakah mungkin seorang wali berbuat lacur, berbuat zina? Apa jawaban beliau? Itu ketentuan Allah, jika Allah berkehendak terjadilah. Maksudnya berkaca dari Nabiullah Khidir alaihissalam, Balia ibn Mulkan. Apa yang terjadi pada beliau? Beliau membunuh anak kecil, benar gak? Ya, bunuh anak kecil dosa atau bukan? Tapi pada hakikatnya itu dosa gak? Enggak. Beliau merusak kapal, itu merusak benar atau salah? Secara hukum salah, tapi secara hakikat justru menyelamatkan semua laki-laki di kampung itu. Kalau enggak semua perempuan jadi janda. Jadi belum merusak sedikit untuk kemaslahatan yang besar. Kira-kira seperti itu. Jadi wali-wali itu terbagi dua, Pak. Ada yang karakternya karakter Nabi Musa, Musawiyah. Ini biasanya bertugasnya adalah untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Makanya kritis, kadang-kadang keras. Berperawakan seorang ahli fikih, penampilannya jelas. Seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz. Itu Musawiyah. Kritis biasanya. Nabi Musa kritis bukan? Kritis. Lalu ada karakter wali yang kedua. Wali yang kedua, wali yang khidriyah. Wali yang karakternya seperti Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir, lain yang dilakukan, lain yang dimaksud. Itu dia. Makanya kalau kita melihat ada seseorang melakukan sesuatu, belajar dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kita nggak boleh langsung judge, Pak. Ini sekarang orang udah satu masjid udah ngejudge orang. Jadi udah Nabi Musa nggak lolos, Nabi Khidir nggak nemu. Ya. Namun yang sempurna itu adalah walayah al-Muhammadiyah. Kewalian Nabi Muhammad SAW menggabungkan yang zahir dan batinnya. Tapi itu ada prosesnya. Itulah yang digabungkan nanti oleh imam akhir zaman itu. Yang kita sebut Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Ya. Baik. Satu kali, jadi wali-wali di awal-awal dulu sampai sekarang, yang wali-wali Musawiyah ini, dia mainnya di adab. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, Abu Yazid Al-Bustami yang semasa dengan Imam Muslim, beliau mendengar ada seorang wali di suatu sudut kota. Karena amalannya Imam Abu Yazid itu sholat di beberapa tempat, mungkin 1000-an masjid, sekedar sholat tahiyatul masjid di masjid itu, atau ikut sholat jamaah jika waktu maksud
sholatnya datang. Itu amalannya Abu Yazid. Jadi Abu Yazid ini safar terus ke masjid mana, masjid mana, masjid mana, masjid mana. Kita nggak tahu dulu nyampe ke kita nggak ya? Kita nggak ngerti ya, karena beliau diberi karamah oleh Allah bisa tembus ke suatu tempat tanpa perlu pakai kendaraan. Tapi nggak selalu. Abu Yazid Al-Bustami. Satu kali sampailah di satu masjid, ya, wusifa lahu bil walayah. Ada seseorang imam yang disebut seorang kiai, dia ini wali Allah. Imam Abu Yazid dapat tugas menentukan wali itu salah satunya adabnya bagus, adabnya tinggi. Dulu masjid bukan begini Pak, ini masjid jangan ngeluh ya, yang nggak pakai sejadah. Ini udah enak ini Pak. Dulu orang sholat di masjid pakai pasir. Masuk ke masjid beliau, si imam ini, apa yang dilakukan? Tanakhama fil masjid, dia meludah di dalam masjid. Tidak disebutkan dia meludah ke pasir, atau dia meludah ke jendela, atau meludah ke depan. Tapi dia meludah di rumah Allah. Apalagi kalau kentut di masjid Pak, mohon maaf. Wali Allah nggak mau kentut di masjid. Kecuali dia khidriyah. Ini bab Musawiyah ini. Pengikut Nabi Musa, karena pakai syariat. Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrahu, ketika melihat begitu langsung raja'a wa lam yusallim alaihi, langsung pulang, nggak jadi nyapa beliau, nggak jadi apa kita sebut, kita kalau datang ke kiai nyebutnya apa? Sowan. Nggak jadi sowan. Apa kata beliau? Man la yu'man ala adabin min abai syara' kaifa yu'man ala asraril haq. Jika ada orang tidak amanah terhadap adab-adab syariat, bagaimana dia bisa amanah terhadap tugas-tugas langit? Gak mungkin. Gitu, ya. Maka kalau ada orang-orang yang melanggar syariat itu dan mengingkarinya, ini syaratnya. Jadi kalau yang bukan wali Pak, ini wali nih kata orang, tapi kita jarang melihat dia melakukan ibadah misalnya. Belum tentu dia gak ibadah. Kita harus dengar dari dia bahwa dia mengingkari ibadah itu, mengingkari syariat itu. Kalau dia mengingkari syariat itu, batal kewaliannya. Jadi kalau antum ketemu seorang wali, udah masuk waktu asar kok belum sholat-sholat. Karena wali ini kadang-kadang Allah kasih kelebihan bisa mecah badan. Siapa itu? Nabi Yakub. Nabi Yakub kekasih Allah bukan? Beliau nabi itu pasti wali. Nabi Yusuf sedang digoda oleh seorang perempuan, yaitu Zulaikha, sedang digoda itu. Tiba-tiba Nabi Yakub ada di depannya, memukul dia dengan tongkatnya. Nabi Yakub di mana? Di Yerusalem. Nabi Yusuf di mana? Di Mesir. Kok bisa pindah tempat? Padahal Nabi Yakub tidak pindah tempat. Itu yang disebut mecah, rohaninya mecah. Maka Nabi Muhammad SAW bisa saja dilihat dalam semalam orang mimpi dalam rupa yang berbeda-beda. Siapa yang mengatakan ini? Imam Ghazali. Diulang ini Imam Ghazali. Diulangi oleh ahli hadis, Imam Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, Imam ahli hadis dari Maroko, bukan Ibn Arabi yang Andalusi ya. Taib. Kok jadi tegang gitu Pak bahas wali? Sekarang nggak pakai kitab dulu deh ya. Pusing kalau pakai kitab. Masih ada waktu. Wali itu setinggi-tingginya wali, dia di bawah semua para nabi. Setinggi-tingginya para wali, dia pasti di bawah derajat para nabi. Dan setiap wali pasti mewarisi seorang nabi. Setiap wali. Dalilnya apa? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi, bukan rasul. Maka yang diwariskan oleh seorang nabi adalah nubuatnya, bukan kerasulannya. Ada wali yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Maka coba lihat nanti, tawakalnya tinggi, musuhnya banyak. Musuhnya banyak, tawakalnya tinggi. Pegangannya hasbunallah wa ni'mal wakil.
bukan bikin laris dagangan itu doa, ya. Nyampe di orang-orang yang uskun, ustadz tapi dukun, dipakailah hasbunallah, waris para nabi, mesti juga 124.000 setiap masa. Setiap masa, Pak. Sekarang berapa jumlah umat manusia? Ada 7 miliar. Nah, yang wali-wali besar itu cuma 124.000. Kalau mereka hidup di zaman Bani Israel, mereka pasti nabi. Makanya dulu di zaman Bani Israel itu ada nabi semasa. Nabi Daniel, Samuel, apa itu semasa, bahkan umurnya panjang. Ada nabi yang mendekati masa kenabian Nabi Muhammad SAW, namanya Daniel. Ya ada, itu di daerah Syam. Dan dia tahu kemunculan Nabi Muhammad SAW karena kalbunya terang. Dia melihat di bagian selatan, dia kan ngelihat ke selatan, sudah muncul cahaya Al-Badar, rembulan, bulan purnama. Dia sudah melihat. Itu yang dilihat oleh Sofiyah ketika beliau bermimpi. Bulan purnama jatuh masuk ke kamarnya. Dia lapor ke ayahnya. Ayahnya seorang rahib. Digampar anaknya pingsan. Kenapa? Rahib ini tahu sang rembulan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mimpi itu oleh Imam Bukhari ditaruh dalam satu bab yang spesial. Kitab Ta'birur Ru'ya dalam Sahih Bukhari. Bab mengenai pentakbiran mimpi-mimpi. Jadi bagi ahli kalbu, mimpi itu adalah media, Pak, berita resmi dari langit. Kalau bumi kan kita baca CNN, TV One, Metro, apa lagi? Berita 1, ya. Sama. Itu berita langit juga begitu, Pak. Ada channel-channelnya itu di kalbu itu. Belum tahu ya? Pengen tahu kalau kita sebenarnya sudah praktek. Antum menikah dulu kan? Sebagian besar kan udah menikah nih. Atau mau cari kerja, atau mau ngapain? Istikharah nggak? Istikharah itu buka channel berita langit. Aku cocoknya milih yang mana ya Allah? Kira-kira gimana? Pernah? Berarti dulu pernah buka channel alam langit itu, alam Jabarut, alam Malakut. Kita pernah melakukan itu, Pak. Tapi karena tidak diolah, tidak diasah, nggak tajam. Nabi Muhammad SAW lama di Gua Hira, tajam. Setelah jadi Rasul pun masih itikaf, lebih tajam lagi. Ini para ustadz siapa yang suka itikaf? Orang itikaf dia jalan-jalan, ya, pindah pengajian sini, ya bener sih. Cuma kapan lagi dia itikaf? Akhirnya jamaahnya lebih tajam kolbunya daripada dirinya. Ini kejadian, Pak, di mana-mana. Ya, ini pelajaran buat saya. Karena kita berdakwah, kita ngajar, kita guru ngaji. Ngajar orang tapi kayak lilin, nyinari orang tapi kita kebakar. Inilah nasib orang yang tidak menyisihkan waktunya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.